kita sekarang berada di Nagari Paninggahan dalam rangka acara sosialisasi dan pembekalan Gunung Kajang tentang peran fungsi sekaligus adik Sadika Nagari di Paninggahan. Untuk itu kita sekarang lagi bersama dengan tokoh masyarakat Paninggahan yang juga sebagai putra daerah juga anggota DPRD Kabupaten Solok dari fraksi PKS. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Bagaimana pandangan Bapak tentang kegiatan yang akan kita gelar hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan bagian dari kerja yang itu berawal dari reses muncul pertemuan dari bulan mengimpun seluruh Gunung yang ada di Kedulan. Cuma barangkali makanya kita adakan pelatihan ini tentu kita datangkan para pakar ya, pakar adat yang ada di Sumatera Barat, contohnya dari NP, dari budayawan, ini untuk menyegarkan pemikiran Gunung ini agar bisa berdaya di tengah masyarakat. Terus juga di sini di Paninggahan ini kan juga ada program kegiatan yang namanya bahwa masyarakat dilarang organ pada malam hari. Itu bagaimana itu? Pak? Ini merupakan keputusan sudah lama ini, sudah baru saja launching kembali ke pemerintah Nagari. Dulu wali negarinya Pak Abu Bakar Bule. Langsung beliau cetuskan pernah nomor 1 Nagari Paninggahan, pernah itu isinya Paninggahan yang berbudaya dan bermartabat. Bagian dari itu adalah melarang kegiatan organ kalau ada yang melakukan pesta, sehingga kita larang untuk melakukan organ di malam hari. Kalau mau silakan, sehingga dengan adanya keputusan Nagari itu maka efeknya adalah muncul di beberapa tempat, hampir seluruh jorong yang ada di Paninggahan muncul kesenian randai, kemudian ada di setiap jorong itu sudah ada sasaran muncul namanya ini sasaran lah, semacam sasaran tempat dan muncul dia kadang ada salurnya adalah kalau ada orang beralek dipanggil oleh orang yang punya rumah itu untuk melakukan kegiatan. Jadi sehingga dengan adanya aturan itu bergairah anak-anak, dan juga efek positifnya adalah sehingga anak-anak yang muda-muda itu tidak banyak yang bisa kita hambat dari kerja-kerja yang negatif, contohnya narkoba dan macam kan. Jadi dengan adanya kegiatan mereka, sile, tari piring, kemudian randai yang ada di jorong-jorong, bahkan ada di jorong itu dua tempat sasarannya, ada yang 3 tempat sasarannya kan, untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan itu. Dan positifnya adalah bahkan banyak grup-grup kesenian kita ini yang telah ada rantau panggil ke daerah-daerah Baru macam kan, anak kesenian kita ini untuk tampil untuk melakukan kegiatan pesta di tempat musik itu mungkin ya. Terima kasih Pak. Mungkin dari MUI ya, kerapatan adat, bagaimana pandangan Bapak dengan adanya kegiatan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama sekali kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah ikut untuk memajukan masalah adat istiadat di Kabupaten Solok khususnya. Kegiatan ini dilaksanakan tentu ada yang menganukannya untuk maskotnya, terutama sekali beliau Adinda seorang masyarakat sebagai perwakilan
peninggahan untuk DPRD Kabupaten Solok. Bahkan beliau sendiri telah mengalokasikan dana beliau untuk kegiatan pondok kandung dan pelatihan pondok kandung. Dan kemudian kami dari kerapatan adat, sebenarnya organ malam itu tercetus dulu dengan keputusan kerapatan adat, baru dilemparkan kepada negari baru rapat dengan BPN untuk menjadikan pernah negari. Jadi sampai saat sekarang, alhamdulillah kegiatan itu masalah patuhi anak dan juga sebagai kaki perpanjangan lidah oleh kerapatan adat untuk disosialisasikan kepada seluruh pondok kandung di negari peninggalan. Alhamdulillah semenjak di-SK-kan pondok kandung dari kerapatan adat, insya Allah kegiatan pondok kandung lebih giat dalam melaksanakan adat Salingkah Negari peninggalan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih terutama sekali ke pemerintah daerah dan kepada Adindan Dr. Handus Nasar Bakri yang telah mensupport dengan dana pokir beliau. Mudah-mudahan beliau sendiri diberi kesehatan oleh Allah dan dapat juga untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat negari peninggalan. Cuman sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pondok kandung dan segala macam persoalan hari ini. Maka menyimpulkan materi itu adalah rumah tangga, ya. Rumah tangga ya. Rumah tangga tahu kan? Bukan rumah tangga. Aku nyuruh pengertian bukan rumah yang tengah-tengah, bukan. Tapi rumah tangga, rumah punya tangga. Kalau masalah rumah tanggo, banyak jangan naik tanggo. Bukan rumah tangga, bukan rumah yang lara-lara, bukan itu. Jadi rumah tangga, kenapa rumah tangga menjadi pokok bahasan? Karena di rumah tangga itu ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, kelangsungan peradaban. Peradaban kan? Nilai-nilai moral dan nilai akidah segala macam di rumah tangga. Pertama. Lalu yang kedua, rumah tangga adalah tempat berlangsungnya kehidupan. Ya kan? Kalau ada rumah tangga ada orang. Bukan orang kelahiran, betul. Jadi rumah tangga adalah tempat langsungnya kehidupan. Artinya dua hal, ya. Kita lanjutkan. Rumah tangga benteng peradaban dan rumah tangga pewaris generasi. Dua hal itu terjadi di rumah tangga. Lalu kita lihat, kita lihat kasus, ya. Rumah tangga benteng peradaban. Apa kasus yang terjadi? Di tahun 2004 balik itu BKKBN merilis penelitian catatan BKKBN itu adalah badan yang KB itu apa tuh? BKKBN itu kepanjangan tuh Badan Kontak Keluarga Berencana Nasional. Sebetulnya dia merilis bahwa rata-rata setiap tahun tuh udah menikah 2,2 juta pasang setahun di Indonesia. Tapi untuk diketahui 2,2 juta pasang yang menikah itu ada sekitar 350.000 pasang yang bercerai setiap tahun. Artinya adalah ada sampai 10 pasang yang bercerai setiap tahun per jam. Per jam itu sampai 10 pasang ulang cerai, sajam sampai 10 pasang. Nah, itu penelitian dari BKBN. Artinya adalah Indonesia menjadi daerah yang membuat cerai, kan? Itu darurat cerai. Dia sajam sampai 10 yang cerai. Sajam sampai 10 yang cerai. Ya, itu penelitian BKBN itu, BKBN. Ya, ada darurat cerai. Kita lihat, ini kasus ya. Lalu Kementerian Agama RI pada akhir tahun 2020 menyatakan penyebab perceraian tertinggi adalah ketidakharmonisan yang dipicu oleh perselingkuhan dan ketidakharmonisan pada pasangan. Nah, ini penelitian, bukan ketemu, tapi penelitian. Ya, jadi karena itu penyebab tertinggi ketidakharmonisan.
terjadi perselingkuhan. Benar. Yang berikut contoh, ada di Pengadilan Agama Kota Makassar melansir bahwa data bahwa mulai muncul tren di kota tersebut para istri lebih banyak melakukan gugat cerai, dan ternyata 90% perkara cerai disebabkan oleh perselingkuhan. Itu bicara kita baca nanti di Tribun Timur Kamis 6 September 2020 di koran. Nah, kita lanjut. Jadi kasus ya. Penyebabnya gadget, alat komunikasi, HP dan lain. Bisa melalui media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Itu penyebab. Ya. Jadi tahun berapa? Kamu datang ke sebuah pengadilan agama, lalu mau telepon kawan yang di pengadilan agama, Ustaz, ia mau deko, mau seperti itu. Artinya 90% orang yang melakukan cerai itu digugat oleh istri. Lalu 90% dari itu semuanya itu disebabkan oleh perselingkuhan. Nah, di awalnya yang ini, Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Ya. Lanjut. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Jadi oleh karena banyaknya kasus seperti itu, harus kita lakukan di rumah tangga. Yang pertama, kita nikmati saja kemelut perjalanan. Ya. Nah, sama juga Neoto. Kamu suatu ketika mengisi acara pelatihan mahasiswa peninggalan di UNP, ya kan? UNP. Mau Yoto dari Siko ke Padang. Kamu angin Yoto mencari STNK siap berangkat. Waktu itu jalan tuh buka tutup karena orang mancor jalan, itu kan. Awal dari Sumani ngacak jalan Yoto orang. Nah, baru Yoto itu kan ngacak jalan. Tiba di tanah aku dicoba orang mancor berarti lo macet. Yo kesal, enggak macet lapor tu. Dah kau acara besok tu. Lah jalan. Tanah mati boleh. Lupa di sampai timbang ada apa, orang mancor lah, malah tidur deh. Jadi artinya yang mau sampaikan adalah bahwa kehidupan rumah tangga itu berulang. Masalah yang timbul itu berulang. Kalau kini wah jurang apa naik wah tengkah, besok tidak. Elok boleh kan? Besok dalam kasus itu tak kalau boleh. Elok kan? Nah, jadi baca apa menghadapi itu nikmati saja. Tidak usah dibawa ke mati. Karena nanti itu nih cekik pula ayam. Nah, kini malukik, mana dia? Nah, habis itu, lah boleh. Nikmati. Jadi kehidupan rumah tangga kita bersiap diri dengan kemelut berulang. Nyoba ulang. Kemelut itu berulang. Nah, nanti jadi. Nah, jadi oleh karena itu, yang berikut adalah jalan panjang dengan berbagai peristiwa kehidupan. Kita akan menempuh jalan panjang, berbagai peristiwa timbul di rumah tangga, ya kan? Itu dengan hati yang tenang, kita nikmati kemelut. Kalau barangkali apa anak berang kawat, coba lu, makin besok lah tak nak boleh ada. Nah, jadi seperti itu kita nikmati kemelut, ya. Kemudian yang kedua yang mesti kita lakukan adalah kembali kita kepada ayat Tahrub, ya, surat Tahrub ayat 81. Ayati al-kalakalaku Indahu pokoknya mawaddatun warahmah. Ujung ayat itu ya tafakkarun. Nah, itu ujung ayat itu. Jadi sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah arti tentram, mawaddah arti kasih sayang, dan rahmat apa namanya itu? Rahmat. Kalau sakinah, orang-orang awal-awal dia tuh, baru-baru dia nikah, dia sakinah, tentram. Kemudian mawaddah itu, dia sukacita. Orang baru kenapa? Ini yang muncul musibah adalah setelah bana tigo, bana ampe muncul masalah. Bana supaya muncul masalah itu, ruang rahmah itu kasih sayang. Itulah tidak mungkin dah soal lah nama itu. Belakangku, nah
Kalau mesra-mesra model kau tidak bisa. Nah, ada dong sekolah rahmah, kasih sayang ada oleh. Nah, oh PKP yang lawan ini proyek tu hari, dah, kurang air kan? Dah ada mana? Nah, ada awal apa cucu banyak, mana ada palu lah nama itu. Oh mesra-mesra ada, nah, ada kita pertahankan rahmah. Itu begitu rahmah. Kita pertahankan rahmah. Nah, kalau nak muda, yo nak mawaddah tu muncul, kasih sayang. Nak kamawa dulu. Kalau tak tumbuhan, surah apa ya tumbuhan ni. Tapi kalau dah tahu, supaya dia melanjut kerana tadi rahmah munculkan, kasih sayang. Nah kalau tak tumbuhan nak rahmah. Kalau sakit dah mawaddah, nama baru selalu berkelebihan. Nah selalu berkelebihan. Anak itu dimunculkan waktu itu memang gembira. Tapi kalau mau 50 kata, lain harus dimunculkan rahmah agar anak itu awak samo melanjutkan bahtera ko dengan damai, dengan enjoy. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, hanya parang taruh itu hari itu. Nah, kita lanjutkan. Yang berikut ciptakan komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif. Nah, guna komunikasi interaktif kok agar anak tapi lain bukan siapa nampak maknanya nak. Kau anak beda orang tak ada interaktif. Anak fikir lain bukan siapa nampak mak beda ya. Hanya bertanya aja lah dulu. Nah, munculkan komunikatif interaktif komunikasi interaktif. Pulang bilang dari sawah siapa? Pagi ayah. Nah, jika perlu pulang dari kalau bilang ke pagi ke apa? Kau perlu dia lagi baju jangan baju baru sampai di rumah nak. Baju tukar. Agar pulang dari pala bisa lo mandi supaya baru pergi ke rumah. Nah, lah dari sawah pakai lah 3 hari 7 pulang ke rumah. Nah, lah mau jadi bicara. Jadi bagai komunikasi. Nah dong. Jadi sekali-sekali mau pergi ke sawah, lagi sikit dah. Balik parfum, mana kerajaan nak ke sawah balik parfum. Agar di rumah itu apa itu dapat keceriaan. Nah, jadi kita bangun kita bangun komunikatif, interaksi. Kemudian uswatun hasanah kita ciptakan. Uswatun hasanah kok suri tauladan. Jadi kalau lewat munculkan suri tauladan di rumah tangga, semua anak senang. Dan anak senang. Tahu tak ibu? Anakmu 10 satu. Nah, kalau maulah anak 10 kok baca loh aja kalau rumah mau. Nah, dia ada apa? 10 itu. Nah. Aku 1 sampai 10 tak? 10. Nah, masa-masa ini aku berbeda. Kalau lah di rumah tu tak ada cali hubungan harmonis antara pak jamaah, nanti 10 kau berubah, pasti berubah, ya kan? Ada kau sampai, mantar awak di rumah, kejik. Nah, dah tahu satu. Kalau disuruh je sembahyang awak tidak pernah dapat sembahyangnya. Kita suruh je mengaji, awak tidak pernah. Awak macam Quran tidak pernah. Jadi oleh kerana itu rumah tangga itu kita jadikan suatu masalah. Contoh bagi anak-anak tu, kalau awak suruhnya mengaji, dia dah cari kayaknya awak majalah sulit mengaji dia enggak sayat nak nampak suatu masalah. Barulah perintah awak ya tulis di anak kan itu. Nah, kemudian untuk agar harmonis antara suami istri, keluarga atau rumah tangga itu terbangun, nak kadinge di pasar awak tu dia pak anak kalau dah mau jangan rumah mo, yo elo mereka
ibu-ibu budak kandung. Boleh itu je budak kandung nak kedingi elok Yo elok pak namongan. Nah, elok kana. Jangan buruan kana. Kalau kamu agak kesal-kesal hati ona kana maksudnya elok ta. Ilah kesal nah. Jangan di adikana. Kana mau itu lalu hari lalu minggu ada dengan putih je kana itu nen. Kana elok. Kana. Ha? Yo. Jadi karena ingat betapa banyak kebaikan pasangan kita. Ingat, nah kita ingat kebaikan pasangan kita. Begitu nak adik-adik, nah ingat pasangan nanti. Nah, kemudian ada dulu yang selanjutnya kita sosok badai. Badai dalam rumah tangga pasti datang. Sama juga belayar tadi dan badai pasti akan tiba. Nah, cara menghadapi badai itu adalah dengan hati yang tenang. Jangan pernah ada orang ketiga, ya kan? Badai di tiba apa? Tiba itu kan masalah. Wah, maka boleh lah. Hebat. Karena kita mendengar pihak ketiga. Dalam rangka kita menyosong badai itu, yang menyelesaikan badai itu aduh, nak bisa penyelesaiannya, lain tak bisa. Orang lain barangkali kalau punya syarat, mungkin seketek syarat. Nah, bensin kadang-kadang lagi. Nah, jadi oleh karena itu menghadapi badai dengan enjoy. Dengan enjoy kita hadapi badai, ya. Kemudian yang kedua, rumah tangga pewaris generasi. Seperti yang sampai dari awal, generasi manusia itu akan berlanjut itu dari rumah tangga, ya, rumah tangga. Jadi yang pertama, anak investasi masa depan. Anak investasi masa depan. Oleh kalau rumah tangga kita siapkan sebagai pewaris generasi, tentu sebagai pewaris generasi rumah tangga itu harus kita siapkan. Kita ingat dulu, anak adalah pewaris, karena anak itu investasi masa depan. Kita saran anak sekolah, kita berinvestasi. Agar nanti investasi itu kita terima, tidak hanya di dunia sampai ke akhirat. Bahkan ada salah satu tempat, kalau anak tadi itu bisanya menghafal Quran, nah, umpamanya 30 juz, nanti di akhirat akan panggil seluruh keluarga lebih kurang batu para keluarga kita panggil dia hanya mahkota dan bawa ke surga. Investasi masa depan. Ya, ini membawa anaknya ke surga. Investasi masa depan tidak di dunia sampai ke akhirat. Ya, itu yang kita ingat. Itu makanya rumah tangga sebagai pewaris generasi. Katalah mungkin generasi yang kita siapkan generasi yang tidak cerdas, tidak bodoh. Yang berikut, kenali tahapan perkembangan. Ikut di Undang-Undang Sebarang pernah sampaikan kenali tahap perkembangan anak. Seperti yang sampai Pak Katib tadi, umur anak 0 sampai masuk sekolah, anak harus dijadikan tahanan. Rajo. Anak 0 sampai masuk sekolah, anak harus jadi rajo. Contoh kalau anak awak ini umur 2 tahun, nggak bisa jalan, harus anaknya gitu lagi. Kalau anaknya berulah. Contoh, awak duduk minyak, nah kemudian datang tamu. Assalamualaikum, tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, jawab. Duduk tamu. Ini orang sampai anak tu. Kalau anak kau nak ketua perhatian, dia pulang. Coba ujian kau pada kaidah, toilet, orangnya menangis. Kalau dia tak diperhatikan. Jadi tu masalah. Anak kau sampai masuk sekolah, masuk sekolah kau, ini diperhatian. Kalau datang tamu, assalamualaikum dari tamu. Dia nak jawab dulu. Nama jawab dulu. Apa dia mau jawab dulu? Salam. Tak itu baru pendek. Punya rajo. Tapi kalau nak bantu dia banyak. Cuba praktekkan benda. Cuba praktekkan di rumah kau. Nah, praktekkan di rumah. Kalau ada anak kita datang tamu gitu apa ikan nyo? Oh, selesai urusan tu. Nyo baulah. Saya kurangnya menjadi minta piti lah, minta ikut lah, pernah kaitan dengan ikan lah. Kalau nyo tak diperhatikan. Jadi tu masalah kita jadi nyo rajo. Jadi nyo komandan. Kalau datang tamu, dia suruh dulu salam.
Kalau orang lain inyo suruh makan dulu, baru inyo manuhi. Kemudian fase kedua perkembangan anak itu adalah sekolah sampai inyo balik. Anak harus kita jadikan tahanan. Tahu tahanan? Kalau tahanan tu banyak kecewa ketunyo. Lalu menjawab lalu belajar, sekolah. Itu makanya kecil Rasulullah. Kalau anak umur 7 tahun sampai 10 tahun alun itu semuanya lain lapir. Hadis Rasulullah. Kalau anak umur 7 tahun sampai 10 tahun, alun itu semuanya lain lapir. Kaki. Jangan pakai lapir lah, kaki. Dilapir. Mulai untuk mendidiknya. Nah, jadi balap pianak perintah Rasulullah agarnya menurut perintah itu. Kemudian anak yang balik sampai dewasa itu kita jadikan teman, jadi juga kawan. Jadi balik sampai dewasa itu teman atau kawan. Mengecek kalau orang dalam balik berakal itu tak bisa sama mengecek PKT lain. Kalau nyo awak ke memeluk bagi dia, kalau bis awak sapi soalnya terlibat tak aja. Kalau itu mengecek. Boleh tahu nyo bagi kau dia. Besok ada yo masak nak bagaga. Itu mengecek. Dah bisa Suka masak. Betul. Yo pasti melawan. Perintah. Jadi kalau mengecek anak-anak yang balik dah dewasa kok bisa perintah lagi. Baru kita ajak sebagai teman. Kalau ajak, diajak. Kalau tak bisa jadi anak. Yang baik. Ya. Jadikan rumah tangga sebagai laboratorium. Jadikan anak tu. Kita mempraktikkannya di rumah. Jadi pemimpin, kita praktikkannya di rumah. Sesuatu yang diperlukan kita praktikkan di rumah. Itu aja. Maka tercapailah yang bisa kita inginkan. Apa cerita kalau ibu anak pun 10, ada yang 3 orang tu nyo pingin kuliah ke luar negeri. Nombor 3, 1, 2, 3. Kecemu persiapan. Anak ada dan anak bisa anda lakukan. Mata jawab itu apa yang bisa anda lakukan? Lakukan, buktikan. Nombor 3 itu 2 negara, China Mesir, 2 di Mesir, China Turki. Buktikan. Karena awak jadikan rumah tangga itu laboratorium untuk yang maju. Jadi oleh karena itu, makanya kita menginginkan rumah itu sebagai orang sunnah sana. Karena itu anak itu untuk mencurahkan perasaan hati itu di rumah tangga. Jangan orang lain. Yang kata khawatir anak mencurah perhatiannya di tempat lain. Di rumah awak yang sudah. Teman di tetangga sebelah. Hanya orang cerita. Bapak nak anak contoh di rumah. Kalau tidak kita bangun rumah itu sebagai usaha masalah. Dan kita bangun dialog interaktif dengan anak, dengan orang rumah, dan kita bangun dengan suami, dan kita bangun. Jadi oleh karena itu, jadikan rumah sebagai labor untuk anak-anak awak agar bisa tercapai dengan dicita-citakan anak. Ya. Kemudian yang berikut, ya, tua sebagai teladan. Itu yang saya sampaikan tadi, sebagai teladan. Orang tua itu sebagai teladan bagi anak-anak. Kalau anak-anak itu tidak percaya, nyo kawak, nyo boleh nak perusi, nyo pasti kalau ada nyo mengecek jawab, nyo kawak turin. Tapi nak khawatir awak, anak tadi, contoh anak-anak SMA, SMP, nala balik itu kan, nyo mengecek, katanya pacarnya sianu aja, orang lain kecek ni. Karena di rumah anak pernah mencurahkan perasaan hati itu. Jadi oleh karena itu sebagai orang tua harus kita sebagai sumber teladan bagi anak-anak. Barangkali ibu-ibu itu sebagai referensi bagi awak. Ada 2 buku yang menjadikan bahan. Ingat untuk bercermin saling maafillah, Wonderful Family, Baju Keindahan Keluarga oleh Cahyadi Takaryawan sebagai referensi bagi awak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.